Oray-orayan itu sebetulnya salah satu permainan tradisional yang ada di Jawa Barat ya. Mananya sih sebetulnya lebih ke arah kebersamaan dan juga keceriaan. Ikon Ciamis itu warna ungu. Kita ingin membranding warna ungu itu. BRI masuk ke Jalatrang, ke desa, bisa berbaur dengan warga. Pemerintahan desa berhasil dengan keindahan alam dan permainan tradisional yang ada di Desa Jalatrang menjadi edukasi wisata yang menarik bagi masyarakat. Dipersembahkan oleh Di kaki Gunung Syawal, di antara hamparan hijau, berdiri Desa Jalatrang. Sebuah desa yang tak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga semangat kolaborasi dan inovasi. Melalui tangan warga dan pemimpinnya, Jalatrang membuktikan kemajuan bisa tumbuh dari akar budaya. Di tengah alam yang mempesona, Desa Jalatrang berinovasi melalui pendidikan dan wisata berbasis budaya. Salah satunya dengan keberadaan Kampung Bungur. Kampung Bungur adalah tempat nilai-nilai tradisional dan modern saling menyatu dan menciptakan peluang baru bagi warganya. Kita sekarang sedang berada di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dan di kawasan ini ataupun di desa ini ada kawasan eduwisata Kampung Bungur. Ini adalah salah satu legendnya Kampung Bungur. Kenapa kawasan ini dinamakan dengan Kampung Bungur? Dengan adanya pohon bungur yang sudah berdiri selama ratusan tahun, ya. Dan ini besarnya tetap seperti ini, dan di bawahnya itu ada mata air yang menjadi salah satu sumber kehidupan pertanian di sini. Dan ini juga salah satu dari 7 mata air yang membentuk huruf S yang menjadi sejarahnya Desa Jalatrang. Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Mana suaranya? Oray-orayan itu sebetulnya salah satu permainan tradisional yang ada di Jawa Barat ya. Mananya sih sebetulnya lebih ke arah kebersamaan dan juga keceriaan. Dan ini adalah salah satu perpustakaan desa selaras yang ada di kawasan eduwisata Kampung Bungur. Di sebelah sini ada juga klaster KWT ataupun pertanian. Di sini banyak ibu-ibu yang ikut serta tergabung dalam dunia pertanian. Ya, di dunia pertanian dengan namanya klaster KWT Berlian. Nah, di sini ibu-ibu ini bakal mendapatkan juga binaan di pembinaan ataupun dapat pelatihan dari pihak BRI ini. Mari kita lihat langsung ke tempat penyemaian bibitnya. Nah, kebetulan lagi ada kegiatan nih dari ibu-ibu KWT Berlian. Halo ibu-ibu, assalamualaikum. Alhamdulillah.
kawasan wisata Kampung Bungur ini juga ada klaster membatik ya, di mana sebetulnya di sini hanya untuk memperkenalkan kepada para wisatawan tentang bagaimana membuat batik, baik itu batik tulis ataupun batik cap. Kalau rumah batiknya ada khusus rumah batik Jalatrang Kreatif. Ini pun sama, klaster batik ini menjadi salah satu binaannya dari BRI. Ibu, hareudang. Hareudang, Bang. Aku Enggal geura nyiapin kipas, Bu. Awalnya sih bagaimana merubah mindset masyarakat, karena yang menjadi bahan perhatian kami itu hanya ada 3 sebetulnya perhatian dasar, kebutuhan dasar masyarakat. Satu di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di bidang pendidikan kita sudah alhamdulillah di Desa Jalatrang dari mulai tingkat TK, PAUD ataupun SD, SLTP sampai SLTA sudah ada lembaga pendidikannya. Terus kesehatan dengan ambulan gratis dan juga dokter masuk desanya sudah terlaksana. Ini di bidang ekonomi nih. Nah, di bidang ekonomi ini bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat ataupun pendapatan keluarga. Karena selama ini banyak yang beranggapan bahwa suksesnya kepala desa itu kalau infrastruktur semuanya baik. Jarang yang memperhatikan di pemberdayaannya. Saya konsen di sana bagaimana masyarakat ini bisa bangkit dengan pendapatan keluarganya. Salah satunya dengan pemanfaatan halaman pekarangan. Hasil dari survei ini kebutuhan pokok masyarakat di Desa Jalatrang khususnya untuk 3 bumbu dapur ya, dari untuk cabai rawit, bawang merah dan juga tomat. Nah, dari situ kita mencoba bagaimana membangkitkan masyarakat supaya bisa minimal bercocok tanam di depan rumahnya untuk memanfaatkan halaman pekarangan. Satu, sekarang ini sudah serba digital ya, udah segala digital. Anak-anak kadang-kadang jarang beraktivitas ataupun jarang melaksanakan kegiatan fisiknya jarang. Sehingga gampang untuk kena penyakit karena dia tidak beraktivitas. Nah, yang kedua kita mengenalkan kembali budaya zaman dahulu, permainan tradisional ya kepada anak-anak yang selama ini sudah hampir punah. Di sini SDM GIKWD sudah 3 kali kunjung ke desa ini. Mengapa alasannya? Karena di sini banyak sekali edukasi-edukasi yang membuat anak-anak menjadi tahu bagaimana tidak hanya saja di kota ataupun di perkampungan, tapi di sini juga berbaur dengan alam. Dari permainan anak hingga seni batik, Jalatrang mendorong kemajuan pendidikan dan pelestarian budaya dalam sekali dayung. Warga Jalatrang belajar dari masa lalu untuk menata masa depan. Dipersembahkan oleh temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan Rally Dakar Special Edisi. informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotime. Setiap hari Sabtu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Inti pesona desain rumah, dari dalam hingga luar, dilengkapi dengan kisah inspiratif di balik pembuatannya. Konsepnya sih sebenarnya tropikal ya. Rumah Kita hadir menemani Anda setiap Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV.
mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Interogasi kepada pelaku. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Setiap hari pukul 11:30 siang dan pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh Pengalaman menariknya yang jelas bisa langsung turun ke lapangan, bisa dekat dengan warga. Apalagi sekarang alhamdulillah kan wilayah binaan saya kan Jalatrang menjadikan desa brilian. Udah bisa juga membawa namik BRI juga kan. Jadi bisa jadi berkolaborasi gitu kan. Jalatrang bukan hanya tentang tradisi, tetapi juga tentang kemajuan ekonomi yang tumbuh berkat inovasi dan semangat wirausaha. Di sini, hasil bumi seperti ubi ungu telah menjadi pendorong utama perekonomian, membawa perubahan bagi setiap keluarga, dan membuka peluang baru di pasar lokal. Idenya sih dari potensi yang ada di Desa Jalatrang ya, yaitu ubi ungu. Karena di sini banyak ya ubi ungunya, saya punya ide gitu untuk bikin keripik ubi ungu. Dan alhamdulillah setelah saya bergabung dengan BRI, saya mendapatkan modal usaha ya untuk produksi keripik ubi ungu, dan sekarang alhamdulillah usaha saya semakin maju. Terus saya mendapat pelatihan ya dari BRI itu seperti digital marketing, terus olahan dari ubi ungunya juga, terus untuk pemasaran yang lebih luas lah begitu. KWT itu dibentuk pada tahun 2021 karena ibu-ibunya mau menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang pertanian supaya menambah untuk memperkuat swasembada pangan, dan kita mengelola bidang pertanian dan juga untuk bahan dasar olahan pangan ciri khas dari Desa Jalatrang yaitu ubi ungu. Kolaborasi dengan BRI, kita dari BRI ada
pembinaan dan juga ada pemberian tambahan modal. Karena di sini kan sudah terbentuk UMKM ya yang berbahan baku ubi ungu, itu intinya sebagai ciri khas Desa Jalatrang ya. Kita produk-produk itu yang berwarna ungu itu dari warna ubi ungu, bukan dari warna kimia. Nah, dari BRI itu diberikan pelatihan untuk penambahan ilmu di bidang UMKM juga, dan diberikan penambahan modal. Di Jalatrang terdapat 3 klaster binaan BRI, klaster rumah batik Jalatrang Kreatif, kemudian klaster Kelambu yang mengolah olahan ubi ungu, kemudian klaster KWT atau kelompok wanita tangguh. Di sini pemerintahan desa berhasil dengan cara uniknya menggabungkan ketiga klaster tersebut dengan keindahan alam dan permainan tradisional yang ada di Desa Jalatrang, sehingga menjadi edukasi wisata yang menarik bagi masyarakat. Percontohan yang mampu menggerakkan lapisan masyarakat yang lain supaya lebih berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan desa dan bersinergi dengan BRI. Misi utama Desa Brilian adalah untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa, kemudian bagaimana kita mengoptimalkan agar potensi tersebut bisa berkembang dengan baik dan berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga menjadi aspek kemajuan bagi desa dengan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa. Awalnya itu ubi ungu dulu itu tidak dilirik sama sekali oleh masyarakat karena alasannya rasanya yang kurang enak gitu. Karena dulu masyarakat tahunya hanya digoreng ataupun dikukus. Dan itu juga kita inovasikan untuk menjalankan programnya, kita namakan Kelambu Kreatif Mengolah Makanan dari Ubi Ungu. Itu kita berdayakan masyarakat Desa Jalatrang, khususnya para perempuan, ibu-ibu mengikuti pelatihan, dan itu juga merupakan salah satu diversifikasi pangan dari ubi ungu yang merupakan upaya kita menjaga ketahanan pangan. Kemudian kita mengikuti beberapa lomba untuk gelar produk itu karena kita ingin membuat branding dari Desa Jalatrang itu ubi ungu, karena ubi ungu itu ditanam oleh kelompok wanita tani dan juga petani yang ada di Kampung Bungur. Kemudian ikon Ciamis itu warna ungu, jadi kita ingin membranding warna ungu itu. Kemudian ada lomba desa wisata juara 1 tingkat Kabupaten Ciamis, ada lomba UPPKA tingkat Kabupaten Ciamis. Dari BRI masuk ke Jalatrang, ke desa, bisa berbaur dengan warga, dengan pengurus, dengan Pak Kades, Ibu, semuanya dengan KWT kan, ada KWT, klaster KWT, batik, terus sama olahan ubi ungu. Alhamdulillah sangat bangga sekali. Alhamdulillah dari pakunya terutama ya, yang pertamanya kreatif banget. Terus alhamdulillah terus kan desa-desa warga di daerah Jalatrang alhamdulillah sudah bisa mengikuti gitu ya apa yang diarahkan oleh Pak Kepala Desanya. Itu kan yang paling susah adalah mengurus mengarahkan. Alhamdulillah kalau misalkan di Jalatrang ini saya melihatnya udah udah mengikuti apa yang diarahkan Pak Kepala Desa. Dari hasil panen menjadi produk unggulan, warga Jalatrang membuktikan bahwa potensi desa bisa dikembangkan menjadi penggerak ekonomi.
Dipersembahkan oleh Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Tunjukkan buktinya. Bahas semua isu hangat bersama ahli dan pakar terpercaya. Pelapornya saudara Jokowi. Ada diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas. Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Oh, aku udah bagus-bagus. Saya dan keluarga. Dibahas secara mendalam dan akurat. Gosip panas selebriti setiap hari pukul 9:30 pagi hanya di Garuda TV. dipersembahkan oleh Di balik pencapaian ekonomi dan inovasi, Jalatrang juga menjaga harta yang lebih penting, yaitu generasi masa depan dan kelestarian alam melalui reboisasi dan pendidikan kesehatan. Dengan kedua hal ini, Jalatrang meyakini menjaga masa depan harus dimulai sejak awal. Supaya nanti agar bisa ibunya langsung lipat. Tantangan dalam penanganan stunting, kurangnya kesadaran dari masyarakat, apa itu artinya stunting yang ditimbulkan karena faktor lingkungan, kurangnya sanitasi, terus cara penanganannya dari mulai kesehatan, yaitu datangnya ke posyandu setiap bulan, diperiksanya tinggi badan, berat badan. Saya merasa terbantu dengan adanya Posyandu Tunas Mekar 1. Jadi anak bisa ditimbang juga dekat dari rumah, bisa diperiksa, dikasih vitamin, imunisasi itu. Iya, ada sosialisasi tentang cara mengasuh anak, makanan yang harus dikasih, makanan yang bergizi. Brimo juga bisa. Arjuna itu merupakan arti dari aksi reboisasi Jalatrang untuk mencegah bencana. Awalnya itu kita bersinergi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan juga Cerika 7 wilayah Provinsi Jawa Barat, cabang Ciamis. Dan untuk merealisasikan program ini kita ada Satgas, yaitu kita namakan Srikandi, Serikat Perempuan Desa Pelindung Bumi. Jadi kita menggerakkan masyarakat bersinergi dengan penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, kemudian ada kelompok tani hutan, kelompok wanita tani, tim penggerak pendamping keluarga, Babinsa, Bambinmas, dan tentunya Kepala Desa Jalatrang dan seluruh pemerintah Desa Jalatrang itu bergerak bagaimana caranya menjaga kelestarian lingkungan melalui program inovasi Arjuna ini.
renang Arnaya ini awalnya hanya satu kolam renang saja, tapi awalnya gratis. Terus lama-lama karena kita butuh untuk kebersihan, pergantian air, sama pengurasan air, lama-lama kita tarik untuk masyarakat yang datang kita mintain uang Rp5.000. Karena kita di kampung, jadi kolam renang ini misinya untuk membahagiakan orang-orang kampung sini. Awalnya orang-orang desa sini aja yang terdekat, tapi lama-kelamaan karena mereka mungkin dari omongan warga jatuhnya ke luar kota, luar warga sini juga sampai. Jadi mereka yang dari luar desa Jalatrang juga datang ke Arnaya sini. Airnya juga ini semuanya dari mata air. Kita tidak memakai kaporit, jadi segar airnya. Kolaborasi dengan Bank BRI dalam bentuk peminjaman modal untuk memperluas area wisata dan pembayaran menggunakan QRIS. Sangat membantu alhamdulillah, karena memang salah satunya dengan harga terjangkau dan juga anak-anak sering ke sini, dan kebetulan memang kebanyakan anak-anak itu pesantren, dan kebetulan juga banyak anak-anak yang tempat tinggalnya itu di sini gitu, dan kebetulan mereka merekomendasikan untuk kita renang di sini. Mungkin untuk jalannya juga bagus, kebetulan ke sini. Kemudian yang kedua untuk wisatanya juga bagus, dan alhamdulillah untuk sekarang saya melihat ada kolam renang yang baru juga gitu. Mimpi saya satu, masyarakat semakin sejahtera dan mandiri ya, dengan ekonominya, pendidikannya, dan juga kesehatannya. Saya sedang mimpi setinggi-tingginya biar nanti jatuh pun akan jatuh di antara bintang-bintang. Mudah-mudahan ini semuanya semangat saya sama dengan semangatnya masyarakat Desa Jalatrang. Bukan hanya infrastruktur yang kuat, tetap ekonomi kuat, swasembada pangannya juga siap, sehingga masyarakat sudah tidak lagi ketergantungan dari bantuan. Terima kasih kepada BRI yang telah memberikan pembinaan kepada kita, pemberdayaan kepada kita, sehingga kita mendapatkan ilmu dan wawasan yang luas, sehingga kita juga bisa meningkatkan perekonomian dan juga sejahtera. Edukasi, inovasi, tradisi, dan lingkungan. Jalatrang adalah kisah tentang desa yang bergerak bersama. Di balik keheningan perbukitan, ada gema langkah-langkah kecil yang siap menuju perubahan besar. Jalatrang tak hanya membangun infrastruktur, mereka membangun jati diri dengan gotong royong, pengetahuan, dan keberanian untuk berubah. Dari desa kecil di kaki Gunung Syawal, sebuah cahaya inspirasi menyala untukmu, Indonesia.